Ada salah satu kisah dari salah seorang ulama namanya Syekh Muhammad Abduh. Nilai yang diajar oleh Rasulullah SAW ketika diutus di muka bumi ini adalah untuk apa? Untuk menyebarkan, untuk memperbaiki akhlak, untuk memberikan nilai-nilai akhlakul karimah, sehingga apa? Sehingga orang itu menjadi bertakwa gitu. Itu dijadikan panutan, menjadi contoh bagi kita, apalagi kita sebagai seorang muslim. Aneh ketika kita sebagai seorang muslim tapi tidak menjadikan suri teladan bagi kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tumbuhkan nilai-nilai dasar ini dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang baik. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua yang begitu luar biasa. Sehingga pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pada hari ini Allah masih memberikan nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat bisa merasakan bangun tidur, masih bisa merasakan aktivitas sehari-hari, masih bisa menyapa masyarakat orang lain sekitar kita. Sehingga itulah suatu karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa merasakan kesehatan yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat ukhuwah Islamiyah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan nikmat yang paling besar yang tidak akan pernah bisa kita jual belikan kepada yang lainnya adalah nikmat iman dan juga Islam. Sehingga dengan kenikmatan itu kita bisa merasakan manisnya iman. Dengan kenikmatan itu kita bisa merasakan ukhuwah Islamiyah. Dengan kenikmatan itulah kita bisa mengenal satu dengan yang lainnya atas dasar Islam. Salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kutu hasanah kita, sebagai suri teladan kita, sebagai pemimpin kita, sebagai seorang yang paling berpengaruh sepanjang abad yang kita rindukan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mewasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena takwa adalah wujud dan implementasi bagi seorang mukmin. Dan takwa adalah salah satu untuk menjaga keimanan kita agar kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri utama salah seorang muslim, salah seorang mukmin adalah dihiasinya kepribadiannya dengan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa menjadi indikator bagaimana keislaman kita bisa benar-benar dikatakan Islam. Tidak hanya Islam sekedar identitas. Salah satu kisah dari salah seorang ulama namanya Syekh Muhammad Abduh. Pada waktu itu tahun 1980-an beliau berkunjung ke Perancis pada waktu itu di kota Paris. Dan pada waktu itu kondisi dan situasi kota Paris sudah sangat luar biasa maju dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Maka apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Abduh, sungguh ketika saya datang ke kota Paris ini, sungguh saya melihat Islam, tapi saya tidak melihat Muslim. Tapi ketika saya kembali
ke kota kelahiran saya, ke kota Timur Tengah, saya tidak melihat Islam, tapi melihat Muslim. Maka dari situ bisa terlihat bahwasannya ketika waktu itu berkunjung di Paris, Syekh Muhammad Abduh ini melihat bahwasannya ada Islam yang diimplementasikan oleh orang-orang non-Muslim. Pada waktu itu orang-orang memiliki nilai kedisiplinan yang tinggi, mengimplementasikan nilai kebersihan, mengimplementasikan nilai kedisiplinan, etos kerja yang tinggi, adab yang luar biasa. Padahal dia bukan Islam, sedangkan di negara yang Islam sendiri malah tidak mengimplementasikan sebagai seorang Muslim itu sendiri. Sehingga kata Syekh Muhammad Abduh ini adalah, saya melihat Muslim tapi tidak melihat Islam. Dan adalah salah satu yang luar biasa. Salah satu syekh bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi itu ditanya oleh salah satu seorang orientalis dari barat. Wahai syekh gitu, kenapa umat Islam saat ini tidak maju gitu? Maka jawab syekh ini dengan singkat dan padat, kita ini masih muslim, belum mukmin gitu. Sehingga yang muslim belum tentu mukmin, yang mukmin tapi sudah pasti Islam. Maka di sini kita bisa lihat gitu. Dan salah satu kita bisa mengimplementasikan sebagai seorang yang benar-benar beriman adalah dengan ketakwaan itu sendiri. Bahkan salah satu nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika diutus di muka bumi ini adalah untuk apa? Untuk menyebarkan, untuk memperbaiki akhlak, untuk memberikan nilai-nilai akhlakul karimah, sehingga apa? Sehingga orang itu menjadi bertakwa gitu. Dalam sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak gitu. Sungguh, aku diutus tidak bukan hanya untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak gitu. Bahkan ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Aisyah gitu, wahai Aisyah, bagaimanakah kepribadian seorang Rasul itu gitu? Maka jawab Aisyah adalah, akhlak Rasul itu adalah akhlak seperti Al-Quran yang berjalan gitu. Maka ketika kita menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW, kita tidak usah bingung, tidak usah mencari-cari suri teladan mana yang harus kita teladani gitu. Maka sudah cukup gitu. Rasulullah SAW ini itu dijadikan panutan, menjadi contoh bagi kita, apalagi kita sebagai seorang Muslim. Aneh ketika kita sebagai seorang Muslim tapi tidak menjadikan suri teladan bagi kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari. Ada salah seorang penulis barat, dia adalah seorang non-Muslim. Nama bukunya adalah, judul bukunya 100 tokoh orang paling berpengaruh sepanjang abad. Dan orang ini bernama Michael Hurt. Michael Hurt ini menulis 100 orang paling berpengaruh sepanjang abad. Dan dia adalah seorang Nasrani, tetapi dia meletakkan Rasulullah SAW menjadi orang yang pertama, menjadi orang yang nomor satu, orang yang paling berpengaruh sepanjang abad gitu. Itu luar biasanya Rasulullah SAW. Tidak hanya dikenal oleh kalangan Muslim, tapi luar biasanya akhlaknya Rasulullah SAW sehingga terwarisi sampai abad ini, sampai detik ini, sehingga dicontoh, bahkan diteladani oleh orang-orang yang bukan Muslim. Maka kita sebagai seorang Muslim seharusnya harus bisa mengimplementasikan lebih maksimal, bisa meneladani lebih maksimal dalam aktifan sehari-hari kita untuk apa? Untuk menjadi bagian umat Rasulullah SAW. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa memupuk nilai kepribadian kita dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik adalah dengan adab gitu. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i ditanya, maka Imam Syafi'i ditanya tentang adab. Adab bagian dari bagaimana kita melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Maka Imam Syafi'i ditanya tentang adab gitu. Ketika aku mendengar satu huruf saja tentang adab yang belum pernah aku dengar sebelumnya, maka aku rasakan seluruh anggota tubuhku menginginkan untuk mempunyai pendengaran, sehingga mereka mendengarnya dan mendapatkan nikmatnya adab. Kemudian orang itu bertanya lagi kepada Imam Syafi'i,
Lalu bagaimana keinginanmu mempelajari adab? Maka Imam Syafi'i menjawab, seperti seorang ibu yang sedang mencari putra satu-satunya yang hilang. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, ilmu bukanlah diukur dengan apa yang telah dihafal seorang, tetapi diukur dengan apa yang telah bermanfaat bagi dirinya. Artinya ilmu penting, tapi lebih penting ketika kita belajar adab gitu. Bahkan ada salah seorang ulama yang beliau mengatakan, aku belajar adab 30 tahun dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Artinya dari sini kita bisa belajar bahwasannya betapa pentingnya adab, bagaimana kita bisa melihat bagaimana pentingnya nilai-nilai dasar dalam akhlakul karimah dalam keseharian kita, agar apa? Tentu untuk melahirkan ketakwaan itu. Dan di sini saya ingin menyampaikan ada 5 dasar perilaku akhlak yang seyogyanya ketika kita bisa mengimplementasikan, ketika kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ini akan menjadi akhlak yang baik untuk kita sehingga melahirkan ketakwaan dalam diri kita. Yang pertama adalah tersenyum, saling tersenyum antara saudara satu dengan yang lainnya gitu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah gitu. Maka tersenyum di antara saudara-saudara kita ketika kita bertemu, bersapa, bersalaman, maka tunjukkan itu adalah sebuah kebaikan. Untuk apa? Ya untuk bersedekah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan sekali-kali engkau menganggap remeh suatu kebaikan, meskipun perbuatan baik itu dengan engkau menjumpai saudara sesama mungkin dengan wajah yang ceria. Maka ini adalah salah satu hal yang bisa kita implementasikan, mudah untuk bisa kita implementasikan, tentu dengan hati ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menebar dan bertegur sapa kepada sesama saudaranya. Dan ini adalah salah satu kebiasaan yang selalu diajar oleh Rasulullah SAW. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita saling menyapa, assalamualaikum gitu, kesejahteraan dan keselamatan bagimu gitu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai antara satu dengan yang lainnya? Sebarkanlah salam di antara kalian. Maka dari hadis ini kita bisa melihat bahwasannya dengan cara sederhana ini kita bisa memupuk keimanan ketakwaan kita, akhlakul karimah kita dengan apa? Dengan saling mencintai satu dengan yang lainnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi gitu. Tidak beriman seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri gitu. Maka salah satu hal yang bisa menumbuhkan rasa cinta itu kepada saudara kita adalah dengan saling bertebar salam. Kemudian menjauhi prasangka buruk antara saudara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Maka dalam ayat ini terkandung sebuah peringatan untuk kita semua. Jangan sampai kita selalu bersuudzon, selalu berprasangka buruk, selalu berpikiran negatif terhadap saudara kita gitu. Sehingga inilah awal mula dari yang namanya perpecahan, awal mula dari yang namanya pertikaian di antara kita gitu. Sehingga timbul hal-hal yang buruk sehingga akan menimbulkan, memunculkan kebencian di antara kita. Sehingga kecintaan itu akan hilang di antara saudara kita gitu. Padahal dalam firman Allah SWT juga berbunyi innamal mu'minuna ikhwah gitu. Bahwasanya sesama kita, sesama saudara seiman adalah saudara gitu. Dan kata Rasulullah SAW ketika Islam ini ada yang sakit, maka ibarat adalah satu anggota tubuh satu dengan yang lainnya gitu. Ketika ada yang sakit maka sakitlah semuanya gitu. Ini adalah sebuah filosofi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita untuk bisa menjauhkan dari prasangka buruk ini antara kita dengan saudara kita. Kemudian menjauhi sifat dengki dan benci gitu.
Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kalian jangan saling mendengki, jangan saling memata-matai, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka ia tidak boleh menzoliminya, menelantarkannya, dan menghinakannya. Dan Rasulullah SAW melanjutkan takwa itu ada di sini gitu, sambil menunjuk di dalam hati gitu. 3 kali beliau memberi isyarat kepadanya, dan kemudian cukuplah keburukan bagi seorang jika yang menghina saudara yang muslim. Setiap yang muslim haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya atas muslim yang lainnya gitu. Maka ini adalah sebuah bentuk ketika kita saat ini dilihatkan fenomena pertikaian, caci maki antara satu dengan lainnya karena perbedaan pendapat, maka mari kita pupuk persaudaraan itu dengan saling mencintai, menghindarkan dari prasangka buruk dan saling dengki dan juga iri. Dan yang terakhir adalah toleransi terhadap perbedaan pendapat. Dan ini yang terjadi di antara kita itu, di antara masyarakat kita gitu. Bahwasannya ketika ada suatu hal yang berbeda pendapat, kemudian timbullah rasa dengki, kemudian timbullah rasa iri, dan kemudian prasangka buruk sehingga memunculkan konflik di antara satu dengan yang lainnya. Padahal tadi sudah jelas gitu dari Rasulullah SAW, janganlah kalian menzoliminya gitu, janganlah kalian saling menyakitinya, dan haram darah seorang muslim bagi muslim yang lainnya. Maka sabda dari salah satu syiar ulama adalah, wahai Abu Musa, bukankah kita tetap bersaudara sekalipun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah. Dan inilah salah satu yang bisa kita contoh dari para ulama soleh. Ketika mereka dulu berbeda pendapat, mereka tidak ada pertikaian, tapi mereka adalah saling menasihati dengan yang lainnya gitu, saling bertoleransi antara satu dengan yang lainnya gitu, sehingga perpecahan, pertikaian, dan konflik itu akan terhindar. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari 5 itu ketika kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita, ketika kita bisa meniatkan ikhtiar kita tentang ukhuwah Islamiyah, bahwasannya persaudaraan itu sangat penting gitu. Dan salah satu ciri kemajuan orang Islam dan bagaimana orang Islam itu bisa maju seperti dahulu kalanya ketika zaman para sahabat. Itu karena apa? Karena adanya ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat gitu. Karena Islam bersatu padu gitu, tidak terpecah belah gitu. Maka ketika kita ingin kembali kepada masa di mana masa Rasulullah SAW, para sahabat, dan masa kejayaan Islam, maka hal-hal sepele ini jangan pernah kita sepelekan. Hal-hal kecil ini jangan pernah kita sepelekan. Mulai dari tebar salam, mulai dari tersenyum, mulai dari menghindari prasangka buruk, menghindari pertikaian, dan saling menghormati pendapat satu dengan yang lainnya. Maka ini adalah satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasannya 5 hal ini adalah 5 akhlak yang dasar, yang paling dasar, yang akan menumbuhkan, yang akan memunculkan nilai takwa, sehingga apa? Sehingga kita menjadi seorang muslim yang berkepribadian yang baik, sehingga kita bisa menjadi seseorang yang bukan hanya sekedar muslim, tapi menjadi seorang yang mukmin. Tidak hanya sekedar muslim yang hanya beribadah secara ritual saja gitu, tapi seorang mukmin yang mampu beribadah, yang mampu bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya untuk dirinya. Dan itulah indahnya Islam gitu. Islam itu tidak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, tidak hanya hablum minallah, tapi hablum minannas gitu. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada manusia. Dan itulah indahnya Islam. Bahkan Hasan Al-Basri pernah mengatakan, lebih baik mencukupi kebutuhan orang lain daripada 1 tahun iktikaf penuh gitu. Artinya apa? Artinya beribadah itu, ibadah yang baik itu adalah bagaimana itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Mencukupkan kebutuhan orang lain itu lebih baik daripada 1 tahun iktikaf penuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bisa mencukupi, kita bisa mengamalkan nilai kebaikan itu untuk apa? Untuk bermanfaat untuk orang lain, membantu satu dengan yang lainnya. Maka mari kita tumbuhkan nilai-nilai dasar ini dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi
pribadi yang baik. Di tengah kondisi kita masyarakat saat ini, mari kita pupuk solidaritas, mari kita pupuk persatuan, mari kita pupuk ukhuwah Islamiyah di antara satu dengan yang lainnya. Bahwasanya kita punya tujuan yang sama, kita punya latar belakang sama, dan kita sama-sama ingin menuju mardhatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwa azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma la sahla illa ma ja'alatahu sahla wa anta taj'alu sa'ba in syi'ta sahla. Allahumma ansur ikhwanal muslimina al mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammar a'dad-din. Allahumma fariq jam'ahum wa shattit shamlahum wa khudhum ahda azizim muqtadir innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.